Guna pemerataan ekonomi hingga ke pelosok, sejak tahun 2015 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengalokasikan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Besaran dana beragam, bahkan ada yang mencapai lebih dari 1 miliar setiap tahunnya. Besaran dan jumlah dana desa untuk Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Saya himbau kepada semua pihak, semua stakeholder agar memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan dana desa. Khusus untuk para tenaga pendamping desa agar terus bekerja keras dalam membina dan mendampingi aparatur desa, mendampingi masyarakat agar mereka menjadi sejahtera, menjadi masyarakat yang mandiri. Bapak Ibu sekalian, saya Nova Iriansyah, pelaksana tugas Gubernur Aceh, berharap agar dana desa ini benar-benar dapat dikelola, dimanfaatkan dengan baik, sehingga akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Dan tentunya meningkatkan kesejahteraan menuju Aceh hebat. Tahun 2020, Aceh menjadi daerah yang mendapatkan kucuran dana desa terbesar kelima di Indonesia. Lebih dari 5 triliun dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk 6.497 desa di Aceh. Jadi usaha di kampung kamu berusaha yaitu pengemukan sapi, budidaya ikan lele, dan toko kampung. Satu lagi rumah sewa. Jadi alhamdulillah kamu salah satunya yaitu pengemukan sapi sudah membantu tenaga dari kampung rakyat miskin 10 orang. Pemberian dana desa bertujuan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta program penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Meski demikian, sejauh ini masih banyak kampung di Aceh yang belum maksimal memanfaatkan dana tersebut untuk membangkitkan denyut perekonomian di desa. Sebagai bagian dari fungsi pembinaan, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah untuk melakukan uji petik ke sejumlah kampung yang ada di Aceh. Pada Sabtu 23 November 2019 yang lalu, Sekda Aceh didampingi sejumlah kepala satuan kerja perangkat Aceh terkait mengunjungi sejumlah kampung di Kabupaten Aceh Besar. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran. Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah mengingatkan agar program yang disusun dalam perencanaan anggaran pendapatan belanja desa atau APBD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program yang disusun harus layak dan patut sesuai kebutuhan masyarakat, ujar Taqwallah pada pertemuan evaluasi pengelolaan dana desa dan gerakan bereh di Kabupaten Bener Meriah Minggu 8 Desember 2019. Sekda mengatakan kepala desa adalah orang yang paling dekat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, kata dia, para kepala desa harus terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada di desa. Dengan demikian, program yang disusun nantinya juga akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelum memberikan arahan tersebut, Sekda terlebih dahulu melakukan kunjungan gerakan bereh di sejumlah layanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Kunjungan pertama, Sekda tertuju ke Puskesmas Simpang Tritit di Kecamatan Wih Besam. Di sana, Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah memuji kebersihan dan keindahan puskesmas tersebut. Selain Puskesmas Simpang Tritit, Sekda juga mengunjungi sejumlah tempat layanan kesehatan lainnya di Bener Meriah. Antara lain, Polindes Desa Belang Panas di Kecamatan Bukit, dan Puskesmas Pantai Raya di Kecamatan Wih Besam. Sementara
Di SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah, Sekda juga memberikan apresiasi untuk kebersihan sekolah tersebut. Namun demikian, ia meminta agar sejumlah peralatan sekolah seperti meja, kursi, dan gorden dapat diremajakan kembali. Usai mengunjungi sekolah, Sekda pun mengakhiri kunjungan gerakan berehnya di kantor camat Wih Pesam. Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Takwallah MKes, memaparkan strategi pemanfaatan dana desa di Kabupaten Aceh Besar, Senin 23 Desember 2019. Paparan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang diikuti oleh seluruh kecik se-Aceh Besar yang dilangsungkan di Janto Sport Center. Penyaluran dana desa harus atas dasar layak, patut, bermanfaat, berkelanjutan, dan 100% dana itu harus berputar di desa, kata Takwallah. Takwallah menambahkan bahwa pemerintah pusat memberikan uang untuk langsung dikelola oleh pemerintahan desa dengan alasan desalah yang paling mengerti kebutuhan masyarakat. Namun demikian, ada dua hal yang harus diutamakan dalam pemanfaatan dana desa, yaitu mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa. Cara yang dapat ditempuh sehingga dana desa tepat sasaran adalah memaksimalkan fungsi Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG. Takwallah meminta agar kecik untuk terus memacu pembahasan APBDes tahun 2020 supaya bisa disahkan sebelum Desember tahun ini berakhir. Karena sejatinya APBDes harus disahkan antara bulan Oktober hingga Desember tahun berjalan. Dengan demikian, pada bulan Januari, anggaran dana desa tahap pertama bisa dicairkan. Ya, harapan Raja Mandu, harapan kita semua idealnya adalah uang desa ini bisa mengurangi pengangguran dan menyentuh kelompok rentan. Tapi tidak semudah teori itu, karena tidak mudahlah maka dititip uang itu di kepala desa. Dan prosedurnya sederhana, Pak. Sederhana sekali prosedurnya. Jadi sangat tergantung pada kemampuan, dan kita berdoa pada pendamping-pendamping juga, mereka juga orang baru tentu butuh waktu. Tapi mudah-mudahan dengan sudah 5 tahun kelima ini mudah-mudahan paling tidak kita percepat proses. Memang dia itu dimulai dari APBK-nya disahkan, kemudian juga yang bola sama kami ya. APBK disahkan di provinsi, di provinsi dievaluasi, kemudian balik ke kabupaten, nanti ada nomor register yang dipakai untuk membuat perbu. Segitu tugas kami, Pak. Baru nanti tugas kepala desa. Ini kita sepakat serentak, provinsi juga ikut, kabupaten juga ikut, baru teman-teman di tingkat kepala desa yang selama ini alamiah kayaknya bulan 5. Mudah-mudahan ini dengan kita kompak semua ini Januari kita usahakan Januari. Hakikat dana desa adalah untuk menunjang kegiatan Gampong yang berkaitan dengan upaya menurunkan pengangguran dan menekan angka kemiskinan. Oleh karena itu, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lapangan, dana desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelompok rentan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah saat memberikan pembekalan kepada para kecil se-Kabupaten Aceh Timur pada acara kunjungan evaluasi pengelolaan dana desa yang dipusatkan di ID Sport Center pada hari Jumat 6 Desember 2019. Taqwallah mengingatkan agar para kecil selalu memastikan dana desa terdistribusi dengan memenuhi prinsip layak, patut, bermanfaat, dan berkelanjutan serta memastikan dana desa 100% bergulir di desa. Sementara itu, Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib dalam sambutannya mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Aceh terkait evaluasi pemanfaatan dana desa. Pertemuan ini harus mampu membangkitkan semangat kita untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Selama ini saya telah mengeluarkan kebijakan bahwa dana desa tidak boleh keluar dari Aceh Timur dan harus berputar di sini. Ujar pria yang akrab disapa Rocky itu. Saya kecil Kampung Sukamakmur, Kecamatan Indramayu. Menurut saya, perihal pemanfaatan dana desa, terutama di Kampung Sukamakmur, Kecamatan Indramayu, di kampung saya, alhamdulillah sampai dengan 4 tahun berjalan ini sangat bermanfaat sekali terhadap masyarakat, terutama untuk perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Karena pelaksanaan dalam hal infrastruktur dan lain-lain itu dilaksanakan oleh masyarakat dengan sistem swakarta. Dan saya lihat khususnya ataupun pada umumnya di Aceh Timur, dengan adanya dana desa ini cukup bermanfaat dan sangat menyentuh kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Aceh Timur pada umumnya dan di Kampung Sukamakmur pada khususnya. Saya rasa alhamdulillah mudah-mudahan dana desa ini bisa terus berlanjut dan desa di depan dapat menjadi desa yang mandiri, dapat membiayai kehidupannya sendiri baik di pemerintahan dan pengentasan kemiskinan.